Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dengan NIM 19076011 dari jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dari Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang interface dari software Blender. Untuk Blender itu sendiri merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat suatu animasi. Untuk umumnya, Blender ini memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti untuk melakukan modeling, rendering, shading, terus dapat juga untuk mengatur pencahayaan suatu objek, objek animasi 3D. Kemudian Blender juga dapat digunakan untuk membuat simulasi seperti simulasi air maupun ledakan. Blender juga dapat mengedit untuk video juga. Jadi Blender ini merupakan aplikasi yang komplit untuk tools itu sendiri dan fungsinya. Blender juga merupakan satu software gratis dan juga open source. Nah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita lanjut dengan membuka aplikasi Blender-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika membuka aplikasi Blender. Inilah untuk tampilan awalnya. Nah, di sebelah kiri ini terdapat tool shelves yang dimana merupakan kumpulan dari tools yang dikelompokkan dengan sesuai dengan jenisnya. Tool shelves ini dapat kita hilangkan ataupun kita timbulkan dengan menekan shortcutnya, itu adalah menekan tombol T pada keyboard. Nah, jadi shortcutnya itu adalah T. Pada tool shelves ini terdapat tools, menu tools, create, relations, animation, basic, dan grace pencil. Untuk tools ini juga terdiri dari beberapa pengelompokan tools, seperti halnya ada transform, yang dimana di dalamnya ada translate, rotate, scale, dan mirror. Translate ini berfungsi untuk menggerakkan objeknya ketika objek yang diselect. Kemudian rotate ini untuk memutarkan objek tersebut. Kemudian juga scale untuk mengatur besar kecilnya suatu objek. Contoh untuk translate, nah seperti itulah contohnya. Kemudian untuk rotate untuk memutarkan tadi. Nah, scale untuk mengatur ukuran besar kecilnya. Dan juga mirror, terdapat mirror juga. Nah, kemudian di edit ini terdapat duplicate link, delete, dan join. Nah, di sini terdapat dua duplicate. Apa bedanya? Untuk duplicate pertama itu adalah hanya menduplikat suatu objek, sehingga nantinya objek yang diduplikat itu merupakan objek baru. Sedangkan untuk duplicate link ini, kita menduplikat suatu objek, namun hasil dari duplikat dan objek sebelumnya itu berhubungan menjadi satu objek, satu kesatuan objek. Contohnya, untuk melihat perbedaan itu kita harus masuk ke edit mode. Contoh, kita menduplikat, kita tekan duplicate, nah kita buat objeknya di sini. Kita masuk ke edit mode. Nah, di sini terdapat objek yang berbeda. Kemudian kita pindah lagi. Kita contohkan untuk duplicate link. Nah, masuk ke edit mode. Maka untuk dua objek tersebut merupakan satu kesatuan. Contoh, kita perlebar. Nah, kedua-duanya berpengaruh. Nah, inilah bedanya duplicate dan duplicate link. Kemudian terdapat delete, ya delete fungsinya untuk menghapus objek. Kemudian terdapat shading terdapat smooth dan flat, dimana shading ini bisa digunakan untuk memperhalus dari untuk smooth ini untuk memperhalus dari suatu objek, sehingga untuk sudut-sudut itu berkurang gitu. Nah, jadi lebih nampak seperti halus. Kemudian untuk di flat kita ubah lagi seperti biasanya. Kemudian terdapat data transfer, dan di menu create-nya terdapat beberapa pilihan objek yang dapat kita pilih.
dari mesh dan curve hingga ke lamp, jenis lampunya, serta dengan objek lainnya. Kemudian di relation terdapat grup, parent, object data, link object. Ke animation ini terdapat keyframe, motion path, dan action. Keyframe ini fungsinya nantinya akan digunakan untuk menggerakkan suatu objek menjadi suatu kunci di mana objek itu bergerak sesuai dengan keinginan dari pengguna. Kemudian ada motion path, action, serta untuk fisiknya itu terdapat di menu fisik terdapat add atau remove, terdapat add active dan add passive dan remove. Kemudian object tools dan constraint. Grace pencil ini terdapat draw dan pengaturan lainnya, terdapat data source, stroke, placement, dan log axis, terdapat juga tools. Nah, begitulah untuk tool self sendiri. Untuk selanjutnya itu sebelah kanan ini terdapat properties. Dengan untuk menampilkannya cukup dengan menekan tanda tambah di atas ini, atau untuk menghilangkannya juga kita bisa menghilangkan dan juga menampilkannya, kita juga dapat menekan tombol N pada keyboard. Untuk properties ini terdapat beberapa pengaturan dari objek maupun dari viewport yang tampilan dari project kita. Nah, sini terdapat pengaturan transform, yang dimana terdapat location, rotate, scale, dimension. Dan terdapat juga grace pencil layers. Kemudian terdapat view, mengatur sudut pandang ataupun dari sudut pandang dari lembar kerja kita, layar kerja kita, untuk men-zoom in dan zoom out. Sebenarnya untuk ini juga dapat digunakan dengan shortcutnya itu menggunakan mouse, tombol tengah mouse, dengan scroll dan up, ada bisa seperti tadi, zoom in dan zoom out. Kemudian terdapat juga render border untuk mengatur renderingnya. Terdapat 3D cursor, display, shading, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat screencast case. Pada Blender versi 2.9 ini, untuk screencast case ini merupakan plugin tambahan ataupun fitur tambahan yang dimana bisa di-download pada browser ataupun pada internet lainnya. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan, nah ini terdapat action dari suatu mouse kita. Jadi di sini pada sini dapat kita perbesar tulisannya, kemudian gambarnya juga. Jadi apa yang kita tekan pada mouse itu akan ditampilkan pada gambar ini. Kemudian juga sama halnya dengan keyboard. Contoh saya menekan A, nah maka timbul A. Cukup untuk properties. Terlanjut pada info yang bagian atas. Bagian atas ini disebut dengan info Windows, yang dimana terdapat list dari menu, terdapat menu file, render, Windows, and help. Nah, di sini terdapat pengaturan layout dari Blender tersebut. Di sini layoutnya tersetting dengan menggunakan defaultnya. Di sini kita dapat mengganti untuk tampilan dari layout Blender itu sendiri. Contoh misalnya animasi. Nah, maka akan berubah layout Blendernya menjadi settingan untuk pembuatan animasi. Di sini juga untuk mempermudah layout ini untuk mempermudah pengaturan ataupun kinerja dari pembuatan animasi. Kita kembalikan ke default. Nah, kemudian dapat juga pengaturan scans. Sini terdapat juga Blender render untuk mengatur pengaturan dari renderingnya. Kemudian di sini versi dari Blender tersebut.
Nah, untuk selanjutnya pada bagian kanan pada properties kita tadi, properties. Nah, untuk bagian kanannya itu sendiri terdapat outliner window. Nah, ini outliner window. Outliner window ini fungsinya untuk menampilkan objek-objek yang kita buat pada layar project beserta juga dengan setting-settingannya. Ini fungsinya sama halnya dengan layers pada Adobe Photoshop maupun Illustrator. Nah, ini untuk cube yang telah kita buat. Terdapat juga lamp. Ini untuk lampunya. Nah, kamera sama halnya dengan layers ini. Kemudian untuk di bagian bawah itu terdapat editor window. Ini editor window namanya. Sini juga sama halnya dengan properties. Sini dapat beberapa pengaturan seperti halnya untuk pengaturan render. Sini terdapat juga pada icon kamera ini berfungsi untuk merender objek kita dalam bentuk gambar. Nah, kenapa tampilannya sebelumnya itu berbeda dengan tampilan setelah di render? Tampilan untuk merender ini sendiri ini berpatokan pada kameranya, letak kameranya. Jadi sudut renderingnya itu nanti sesuai dengan sudut pandang kamera. Kemudian ini terdapat animasi, itu sama halnya dengan untuk merender juga, tapi dalam bentuk animasi. Karena ini kita belum ada menganimasikannya pada frame-framenya, jadi nggak bakalan ada pergerakan gitu. Kemudian terdapat juga pengaturan audio. Nah, untuk selanjutnya ada dimension. Sini untuk mengatur tampilan dari rendering kita nantinya. Dan juga terdapat pengaturan shading, performance, post processing, dan metadata serta output. Nah, untuk output sini terdapat tempat untuk mengatur di mana kita akan menyimpan data kita. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian bawah. Pada bagian bawah ini terdapat juga menu-menu seperti menu view, select, dan juga terdapat add serta object. Nah, di sini terdapat juga frame, timeline dari suatu animasi yang kita buat nantinya. Karena sini belum ada kita buat penggerakan ataupun animasi gerak lainnya, maka tidak bakalan ada apa-apa. Nah, di sini untuk memplay animasi jika sudah ada kita buat, karena ini belum ada pergerakan apapun, maka tidak bakalan ada sesuatu yang berubah. Nah, kemudian di sini terdapat view, select, add, and object. Terdapat juga sini merupakan object mode, juga terdapat juga beberapa pilihan. Ini juga merupakan viewport shading. Nah, pada view terdapat beberapa pengaturan. Salah satunya merupakan untuk pengaturan navigator dari Blender itu sendiri. Numpad 4, numpad 6, 8, 2, 9. Ini merupakan untuk sudut pandangnya. Sama hal dengan ini. Sudut pandang dari project yang kita buat. Nah, bagaimana caranya untuk mengatur numpad pada komputer ataupun pada laptop? Karena pada PC maupun laptop itu berbeda keyboardnya. Untuk keyboard PC itu sudah terdapat numpad sendirinya, sedangkan untuk laptop itu tidak semua memiliki numpad pada keyboardnya. Untuk mengatur pada keyboard yang tidak ada numpadnya, dengan pilih file, menu file, kemudian user preference, pergi ke input, dan nah yang ini sebelumnya tidak ada centang karena ini sudah saya setting. Nah, silahkan centang di emulate numpad, maka untuk pengaturan sudut pandangnya itu bakalan bisa menggunakan tombol 1, 2, 3 yang ada pada keyboard di atas. Jangan lupa untuk di save user setting. Nah, untuk saya tekan 1, maka akan berubah tampilannya. 2, nah, 3, 4, 6, 7,
9. Nah, untuk 0 sendiri itu merupakan view dari kamera. Bagaimana cara untuk mengembalikannya lagi ke tampilan awal? Silakan tekan 0 lagi. Nah, untuk menambah objek itu sendiri bisa menggunakan menu add pada menu di bawah. Dan kemudian sini terdapat dan sini juga terdapat berbagai pilihan dari objek yang bisa kita tambahkan pada project kita. Contoh di mesh ini terdapat cube seperti halnya yang sudah ada pada project. Nah, kita tambahkan. Nah, cuman dia timbulnya itu ada di sini. Kenapa? Karena objek itu selalu berada pada tengah dari 3D kursornya. 3D kursor itu yang lingkaran ini ya. Nah, untuk memindahkannya cukup klik kiri pada daerah tertentu. Nah, ini bakal berubah. Bagaimana caranya untuk mengembalikannya lagi pada titik tengah di sini. Nah, cukup dengan menekankan Shift C. Nah, maka dia kembali ke tengah. Kemudian kita tambah objek. Nah, dia bakalan timbul di tengah-tengah. Untuk mendelete itu sendiri, untuk mendelete objek cukup tekan delete. Nah, bakalan ada task yang menanyakan apakah yang ingin di delete. Kita delete saja. Delete. Nah, kita tambahkan lagi objek. Nah, lanjut. Di sini terdapat berbagai mode. Sini ada edit mode. Nah, pada edit mode ini kita dapat mengedit bagian-bagian dari objek yang ada. Selanjutnya pada viewport shading ini terdapat banyak pilihan. Defaultnya kita pada viewport shading solid. Nah, kita coba ubah pindah ke render, maka tampilannya seperti di render. Kembalikan lagi solid. Untuk lainnya bisa kalian coba satu persatu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat 3 sumbu. Setelah kita masuk ke edit mode maupun kita di object mode, tetap saja terdapat ada 3 garis berwarna seperti warna biru, hijau, dan merah. Yang merah itu merupakan sumbu X, Y untuk hijau merupakan sumbu Y, dan Z merupakan garis biru ini. Nah, di sini terdapat pilihan. Nah, ada 3 pilihan. Di sini untuk mentransform dari objek itu sendiri, untuk menggerakkannya pada sumbu tertentu yang mana kita pilih. Contoh di sumbu X yang berwarna merah, nah, dia hanya bertransform ke kisaran sumbu X saja. Nah, sedangkan untuk yang berikutnya untuk rotate, kita pilih di tengah, tinggal kita drag, maka dia akan rotasi pada sumbu tertentu, di mana garis yang sesuai dengan yang kita pilih. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan untuk merubah scale dari objek tersebut sesuai dengan sumbu yang kita pilih. Contoh untuk di garis merah saya tarik, maka dia akan melebar atau membesar sesuai dengan sumbu yang kita pilih, yaitu sumbu X. Kemudian kita coba di sumbu Z nah, maka dia akan membesar ke atas gitu. Sama juga dengan sumbu Y, itu menyamping sesuai dengan sumbu yang kita pilih. Nah, di sini kan bentuknya sudah berbeda, sudah berubah dari yang sebelumnya. Bagaimana caranya untuk mengembalikan lagi seperti semula? Cukup kita pergi ke properties. Nah, pada wattage dan scale ini kita buat menjadi 0. Nah, semuanya kita ubah menjadi 0. Untuk scale sendiri, kalau kita ubah jadi 0, maka dia bakalan hilang. Nah, untuk scale kita rubah.
Nah, sekian mungkin itu menu-menu yang ada pada Blender. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana caranya untuk merubah tampilan dari Blender itu sendiri. Nah, untuk merubah tampilannya dari Blender, kita cukup pergi ke menu File, kemudian ke User Preference, kita pilih Themes. Nah, di sini terdapat banyak preset untuk tampilan dari Blender itu sendiri yang telah disediakan oleh Blender. Contoh kita pilih ke Blender 24X ini. Nah, maka tampilannya menjadi seperti ini. Coba lagi ke, nah, sini pokoknya terdapat banyak preset untuk themes tampilan Blender itu sendiri. Untuk defaultnya yaitu adalah, nah, default plus ini. Nah, jangan lupa sebelum kita keluar dari sini di save user setting. Jika ingin tampilan tetap seperti ini, save user setting, kita close. Nah, sudah sedikit berbeda ya. Bagaimana caranya untuk mengembalikannya lagi seperti semula? Kita cukup pilih file, load factory setting. Nah, tampilannya akan menjadi tampilan seperti semula setelah kita masuk ke Blender itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita untuk merubahkan tampilan dari Blender itu sendiri. Kita tinggal pergi ke file dan user preference dan themes seperti hal yang tadi. Nah, untuk mengcustom dari tampilannya kita pilih ke 3D view. Nah, di sini kita centang use gradient. Ini kita pilih warnanya. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian atasnya kita rubah juga. Nah, kita save user. Maka tampilan dari projectnya bakal berubah. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tampilan dari Windows atau jendela dari Blender ini menjadi transparan. Caranya yaitu pergi ke menu File, User Preference, ke System. Nah, ke region overlap ini kita centang. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi transparan. Jangan lupa untuk save user setting. Nah, berikutnya itu bagaimana kita men-setting ataupun mengembalikan jika layoutnya berantakan. Contoh seperti ini, kita pada segitiga seperti ini kan bisa kita tambah satu lagi untuk layer project. Dan sini bisa kita tarik juga. Sini kita naikkan ke atas. Nah, udah begini kan terlihat membingungkan apalagi bagi pemula ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan lagi seperti semula? Caranya gampang. Misalnya yang di sini pada segitiga di bawah ini kita drag ke bawah, kita gabungkan ke yang bawah. Kemudian yang di samping ini, yang di atas, untuk mendrag ke samping kita drag ke samping saja. Nah, di atas ini kita drag lagi ke samping kanan. Nah, ini juga ke samping kanan. Dan yang di bawah bisa ke kiri. Nah, ini juga bisa ke kiri. Nah, kembali lagi seperti semula. Atau untuk cara lainnya kita tambah lagi. Contoh ya, ini kita tambah, kita ganti namanya misalnya Ismail. Nah, misalnya ini merupakan layer default saya. Nah, kemudian saya acak-acak. Nah, ini saya ganti menjadi V. Yang ini juga saya ganti menjadi yo. Nah, bagaimana cara untuk mengembalikannya lagi? Cara mudahnya yaitu dengan kembali ke default. Itu fungsinya untuk menduplikat layout default kita. Jadi apabila terjadi sesuatu pada layout kita bisa langsung kembali ke defaultnya. Nah, saya juga tadi lupa sedikit ada yang tertinggal untuk cara menambahkan objek.
Contoh misalnya titik 3D dari objeknya saya pindahkan ke sini, kemudian saya tambah. Nah, misalnya ini kita delete. Untuk titik ini sendiri bisa kita kembalikan ke tengah dengan Shift C. Nah, bagaimana dengan objek ini? Bagaimana kita bisa mengembalikannya ke titik 3D-nya? Caranya yaitu dengan cara tekan Select Shift S. Nah, bisa ke Select to Cursor. Langsung kita pilih ke Select to Cursor. Nah, dia bisa kembali ke tengah lagi. Ya, mungkin hanya segitu yang dapat bisa saya sampaikan tentang interface dari Blender versi 2.79. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.